Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Khirzan An-Nu'man, kemudian Ibu Nining Aidil dari Hijabers Moms Community ya. Dan juga terima kasih Mas Lutfi yang menghubungi kami, Masya Allah. Terima kasih ini diundang oleh Hijabers Moms Community yang bekerja sama dengan Wardah dan juga Wakaf Salman, Masya Allah. Hari ini, siang ini kita membahas tentang inner child ya. Ini panitia mengamanahkan kami untuk membahas mengatasi luka inner child. Ya, baik. Mbak Rami, saya karena bicara inner child akan bicara tentang otak manusia, jadi saya mohon izin share screen dulu ya, supaya lebih mudah untuk dibahas sama-sama ya. Baik, sudah terlihat kah? Sudah ya? Ya, sudah. Baik dulu. Iya, baik sudah ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita bicara inner child, Masya Allah. Baik, mengatasi luka inner child. Ya, inner child itu apa sih? Inner child itu ya, ada yang mengatakan inner child itu sisi kepribadian seseorang yang terbentuk dari pengalaman masih kecil. Ya, masih kecil. Artinya inner child ini pengalaman yang ada sejak dalam rahim ibu. Ya, bukan sejak bayi ya, sejak dalam rahim ibu sampai sebelum akil balik. Jadi kalau kita mensnya mungkin kelas 1 SMP ya berarti inner child kita ya sampai sebelum mens itu. Itu yang disebut inner child ya. Kemudian ada juga yang mengatakan sosok anak kecil yang masih melekat dalam diri orang dewasa. Kenapa masih ada sosok anak kecil di dalam diri kita? Karena ya semua pengalaman kita sejak dalam rahim ibu sampai detik ini tersimpan dalam sebuah memori ya. Nah, itulah makanya karena memori itu tersimpan di tubuh kita, khususnya di otak, maka dia tetap selalu ada, selalu ada. Hanya kita akan membicarakan lebih detail lagi sebetulnya yang apa sih pengaruh inner child ini ya. Baik, jadi inner child itu sebetulnya luka pengasuhan masa lalu. Artinya gini, orang tua kita kan namanya juga orang tua ya, nggak ada sekolahnya jadi orang tua. Jadi selalu kita belajar, kemudian dicoba lagi belajar, dipraktekkan terus gitu ya. Nah, zaman dulu bisa saja orang tua itu belum lagi marak seminar-seminar kayak gini, parenting ya, taklim-taklim yang topiknya parenting kan jarang ya. Jadi orang tua kita dulu mungkin pengasuhannya ada hal yang membuat pada saat itu kita terluka. Misalnya suatu ketika waktu saya ingat sekali kelas 1 SD pulang sekolah nih harusnya. Biasanya saya sama temen, tapi temen itu hari itu nggak masuk, jadi saya nggak berani pulang sendiri gitu. Bukan nakal karena nggak mau pulang, nggak berani pulang sendiri dari sekolah jalan kaki ke rumah, nggak berani. Jadi saya tunggu sampai sore ada orang yang nanti jalan lewati ya mengarah ke rumah baru berani gitu. Tapi apa yang terjadi sampai di rumah, ibu marah, kemudian zaman dulu masih mencubit. Saat itu saya terluka. Kenapa? Karena saat itu saya masih kecil. Saya belum mengerti bahwa ibu saya waktu mencubit karena dia sangat sayang dan sangat khawatir. Tapi saat itu terluka. Dan saat itu memori sudah tersimpan di otak saya. Nah, itu bisa dikatakan inner child. Ya, luka pengasuhan masa lalu. Ini ilustrasi contohnya ya. Ya, sekarang kita lebih dalam lagi bisa bicara inner child. Kemudian kenapa inner child ini? Inner child ini karena tadi kita masih kecil, maka kita merasa kita nggak dicintai. Aku nggak dicintai. Karena waktu itu kecil dan waktu itu diperlakukan mungkin entah dicubit kah, dihardik kah, dipelototin kah, dibentak kah, ya atau disindir-sindir. Maka kadang kita merasa tidak dipercaya, ya dibanding-bandingkan. Nah, itu jadi ada perasaan-perasaan ini. Kemudian apa? Merasa tersakiti ya. Tadi karena dicubit, langsung kita sakit pada saat itu. Karena pada saat itu kita masih kecil, kita mendapat perlakuan, dan pada saat itu juga otak kita belum lagi bisa menganalisa dengan baik. Ya. Dan akhirnya apa? Nah, inilah muncul terluka. Ya. Emangnya kenapa inner child ini? Kenapa kita bicara inner child? Karena rupanya inner child ini ya, dia menetap di jiwa bawah sadar. Nanti kita akan bahas tentang jiwa bawah sadar atau pikiran bawah sadar. Ya, dia menetap masalahnya. Ya, dan kemudian ya, apalagi
Inner child ini muncul dalam bentuk perasaan, pikiran, dan perilaku negatif. Ya, nah ini muncul dalam bentuk kayak gitu. Dan dia juga mempengaruhi pembuatan keputusan dan merespon masalah. Nah ini kalau inner child seseorang lukanya banyak banget, wah kebayang kan? Waktu ambil keputusan atau merespon sebuah masalah pasti jauh sulit, lebih sulit, ya. Dan inner child juga menghambat perkembangan diri sewaktu dewasa. Memang semua orang ada inner child, tapi ada orang yang inner child-nya itu, aduh, ya banyak banget lukanya. Ya, karena itu tadi mungkin orang tua pada saat itu belum belajar pola asuh. Kalau saya meyakini itu ya. Kemudian apalagi inner child ini sering muncul dan mengambil alih kendali dalam diri orang dewasa. Ya, makanya kadang-kadang kita suka lihat aneh ya kenapa ya saya kayak gini gitu ya. Nah, itu karena ada luka pada pengasuhan masa kita masih kecil, masih child. Dan ini hati-hati, ini terhitung dari masa di dalam rahim seorang ibu sampai kita sebelum akil balik. Ya. Nah, sekarang kita bicara otak sekarang, inilah otak manusia.